Sempat menjadi pramugari, sampai sekarang menjadi pramugari nggak, Pak? Kalau saya masih Bu, pramugari di rumah, udah nyiapin makan, nyiapin gitu. Ya, pramugari juga. Alhamdulillah bahwa kita pramugari ada yang dari sejak 72, 73, kemudian ada juga yang 73, 74, dan terakhir juga pernah ada yang 74 ya. Alhamdulillah kita berkumpul di sini, insya Allah walaupun hanya sebagian, karena ada yang jauh, ada yang sudah meninggalkan kita lebih awal, ada juga yang sakit, ada juga yang kendala perjalanan. Tapi insya Allah kita mewakili semua, insya Allah kemukaman ini kita kirimkan juga ke teman-teman kita. Ya, kawan-kawan, ini bapak, ya, memulai acara ini ya sedikit resmi di awalnya, nantinya kita kuyon aja, penukangan namanya juga. Kita mulai dengan tilawah Al-Quran dengan sari tilawahnya yang akan dibacakan nanti oleh Ibu Noverweni. Kami persilahkan. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang menggoda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang berbahagia ini dalam acara silaturahim dan kemukaman ex pramugari kita masih mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu kesehatan, umur panjang, dan kekuatan untuk hadir di tempat yang berbahagia ini. Setelah kami bersyukur kepada Allah, kami terima kasih mengucapkan kepada yang
rekan kita Pak Dadang. Terima kasih Pak Dadang yang telah berkali-kali menyumbangkan tempat fasilitas yang sangat bagus dari kantor PP Muhammadiyah. Ini sebagai suatu bantuan yang sangat berharga. Mari tepuk tangan untuk Asyukuru syukron jazil. Ya akhir. Nah, ini ingat waktu di Syarif Mator Syarifiyah. Masih ingat kan? Syarif Mator Syarifiyah. Roh masih ingat sekali. Cuma katanya kata kawan-kawan di sana Syarif Mator Syarifiyah itu sekarang sudah berubah jadi modern. Lebih bagus. Lebih bagus. Saya yakin karena kita juga sudah modern. Tapi kenangan kita masih tetap ada, gedungnya, jalannya, dan kemana kita kalau menuju ke barat, kan ada namanya barat. Terima kasih nih kami sampaikan kepada Opa dan Ima, termasuk saya Opa, kan gitu ya. Semuanya ini sudah Sweet 70. Sweet 70 70 tahun ke atas, tapi masih bagus, masih sehat. Masih bisa Makanya bukan Sweet 70 ya, Sweet 70 70 tahun ke atas. Saya ini sudah 75. Teman saya itu Syekh Abdul Malik itu teman setelah saya itu alhamdulillah dari jauh dari Jogja bisa datang. Terima kasih Pak Maman. Tepuk tangan untuk Pak Maman. Semoga mendapatkan pahala dari Allah. Selain itu saya sekarang ini juga terima kasih dari teman-teman yang dari jauh-jauh datang, dari Bandung, Mbak Lula, Pak Dadang, dari Solo, ya kan? Ya, dari tetangganya Pak Jokowi. Dari tetangganya Pak Jokowi tadi saya ini cerita sama Pak suami, sama suaminya Bu Atun. Di sana ada tembok katakan. Terima kasih kepada semuanya yang datang dari luar begitu jauh, saking ya tidak ada lagi kata-kata yang lebih dari itu kecuali terima kasih. Terima kasih dari kita untuk kita semua. Jogja nggak dibilang? Ada Jogja, Pak Maman dari Jogja, Pak Maman Abdul Malik itu dari Jogja, dia itu dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, sekarang jadi UIN. Kalau tidak salah UIN. Kalau belum jadi dosen, terus mungkin kalau nggak salah jadi dekan kalau tidak salah. Kalau saya ini lain, menyimpang, saya jadi jaksa. Kalau dia jadi kepala kejaksaan tinggi Jawa Tengah. Ajabi Jawa Tengah, sejarahnya berbeda dengan beda jauh. Kita urusan masalah penegakan hukum dan keadilan yang dari dulu sampai sekarang masih aja. Tadi disinggung oleh Pak Profesor Anto bahwa masalah ya keadaan seperti ini, masalah korupsi yang sekarang masih saya yang dari dulu itu juga kapan mau berhentinya? Ijazah pasti. Sulit kecuali satu. Sulit ya? Ya, sulit berhentinya karena apa? Nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu sudah jauh. Itu saja sebetulnya karisma. Terima kasih kepada Bapak Profesor Anto, Profesor Doktor Anto, Profesor Doktor sebelahnya Kak Risman, Profesor Doktor Risman, itu juga dari Jogja, senior saya itu. Dari Ciputat. Kalau Anto dari Jakarta, tapi kan pernah jadi rektor di Jogja 5 tahun, pegang rekor itu.
teman kita ini. Tepuk tangan untuk kita 5 tahun selamat damai tentram pada Yogyakarta yang itu sumbernya demokrasi, sumbernya demo. Mulai dari dulu tadi dibicarakan dengan Kak Risman, dulu demo dulu, tapi zaman Kak Ato ini alhamdulillah katanya jalan bagus, jalan damai. Profesor Daud ini dari IAIN Jakarta, pramugari, sama-sama kita juga. Mungkin ada lagi profesor yang lain yang saya tidak sebutkan satu-satu. Kalau dokter hampir semuanya dokter. Jadi maaf saya ini tidak menyampaikan ini kata-kata ini dari opa dari oma out of the box karisma. Kita apa adanya ini dalam rangka antara silaturahim ini, marilah kita bagaimana kita ngomong secara secara rileks, ramah tamah, sifatnya ramah tamah. Nanti saya minta sebagai ketua ini, tapi sekali lagi akan saya sampaikan, saya jadi ketua ini sudah bertahun-tahun. Seumur hidup. Ibu-ibu sudah mencanangkan saya ini ketua seumur hidup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita panjang umur. Tadi dari dihitung oleh Bu Jani sama Bu Leni, kawan kita yang sudah mendahului kita itu ada berapa puluh? Sudah mendahului kita. Sudah pulang ke Rasulullah Mbak Leni. Yang tertulis aja. Yang tertulis yang ingat. Mudah-mudahan. Udin nggak bisa hadir. Salam dari Pak Nasrudin almarhumah Nuraya. Iya. Salam kembali sampaikan. Salam dari Pak Fadliah dari London. Ya, salam kembali kepada Mbak Fadliah di London. Ya. Jadi ini rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita ini sudah cukup banyak. Semoga almarhum almarhumah mendapatkan tempat terbaik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal kapan menyusul reuni ini kan, reuni yang begini ini kan sebagai bukti kita ketemu bahwa oh ternyata masih hidup kan. Reuni ini sudah tua-tua ini kan intinya itu oh ternyata masih hidup. Masih gesit. Doanya semoga sehat panjang umur. Amin. Nanti bisa reuni lagi masih hidup. Makin sedikit tetap masih. Ya, walaupun sedikit semakin sedikit kata Budanis ini tetap aja kita semangat sampai nanti siapa yang terakhir kita tidak tahu. Ya kan? Siapa yang terakhir dalam kita tidak tahu. Ya. Z yang terakhir. Nanti saya akan memberikan bulu ayam, dan akan saya tiup. Siapa yang kejatuhan bulu ayam itu Masih hidup. bukan meninggal tapi masuk surga. Nanti akan disampaikan ini bulu ayam itu ini ditiup. Silahkan kalau yang kejatuhan itu masuk surga. Mau? Yang tak kejatuhan nggak masuk surga gitu. Yang langsung satu orang yang kejatuhan bulu ayam ini masuk surga. Bersedia? Kebanyakan yang mau kejatuhan itu meniup supaya bulunya jatuh ke tempat lain. Karena ini masih umur panjang walaupun diberi hadiah surga, tapi mau tetap umur panjang. Itu adalah betul.
Terima kasih ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, Memang kita ya. harus ketawa. Ini adalah acara dari kita untuk kita. Acara dari kita untuk kita. Yang membiayai juga kita, yang bekerja juga kita, yang makan juga kita. Kepada siapa lagi kita mengadu? Bagaimana? Nggak punya atasan. Tidak punya atasan. Mau mengejar kepada siapa lagi? Ya. Sama, Masya Allah. Kan gitu ya. Nah, makanya gini. Ini waktu kami sudah kita itu mulai sudah ada siap. Tadinya kan jadwalnya jam 9. Tapi kita kalau ada acara di jalan kita agak di Jam 10. diperlambat jam 10. Acara nanti mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan nanti memberikan kesan dan pesan. Di sini nggak ada acara formal. Formal untuk menyampaikan sesuatu, formal seperti pengajian bukan. Ini selamat datang pada Bu Nelly datang. Nelly Cang. Nah, silakan ambil tempat. Berarti ini ada tambahan anggota kita yang hadir satu lagi. Sesuai dengan apa yang di dalam catatan kesanggupan hadir ini hampir seluruhnya hadir. Alhamdulillah. Sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak bisa berpanjang lebar. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada kita semua, karena semuanya terlibat dalam acara penekanan silaturahim dan temukan. Insya Allah kita bertemu di tempat yang lain dalam keadaan sehat. Ya, kalau ada pengalaman misalnya yang sakit terus bisa ada pengobatan, tolong diinfokan kepada kami, kepada kita semuanya, karena kita ini hampir keluhannya itu hampir mirip, karena sudah usia ini hampir mirip. Saya terakhir ke dokter, dok saya sakit begini, ya karena itu faktor U bolak-balik, dokternya faktor U. Dikasih obat ya sebulan aja karena itu memang masalah umur dan gitu ya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan, kepada Bapak Ibu, Opa dan Oma. Apabila ada kekurangan dari penyelenggara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami minta pesan dan kesan dari teman-teman nanti cukuplah 10 menit paling panjang untuk supaya ada saling kesan dan pesan kepada teman-teman. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mari kita teruskan ramah-ramah kita ini supaya lebih berkesan. Bagaimana caranya? Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati teman-teman semua, Pak Ketua, Pak Mariadi dan teman-teman yang lain. Saya setuju ini panggilnya teman-teman saja. Saya ketika dihubungi tadi saya bilang jangan ada kata tausiah lagi, karena kali diberi tausiah saya orang yang suka memberi tausiah. Kedua testimoni saja. Dan kalau testimoni itu berarti bukan dari satu orang. Silakan
sesuai dengan Pak Maya bilang tadi, kita berkajian yang ingin bicara. Saya ada beberapa hal yang rasanya ingin saya ceritakan. Saya itu pramugara angkatan pertama dan kedua ya. Angkatan ketiga saya tidak ikut karena tidak lulus testing kesehatan. Waktu angkatan pertama itu tahun 2003 ya. Waktu itu saya belum selesai kuliah dan saya mau ujian komprehensif. Jadi saya berdoa di depan Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya nanti ujian komprehensif setelah sekolah ini lulus. Kemudian selesai pramugara haji angkatan 1 itu saya ujian komprehensif. Mungkin 3-4 ujian dan saya dinyatakan tidak lulus. Sehingga saya terkejut sekali dan nggak biasa juga saya tidak lulus. Ya, betul. Luar biasa. Nggak biasa. Berarti di luar biasa. Biasa. Karena dari mulai PPA, saya juara kelas terus gitu. Oh ini kok nggak lulus saja. Jauh saya lulus. Padahal berdoanya sudah di depan Ka'bah. Jadi saya tidak tahu waktu itu, tapi rupanya ada hikmahnya. Hikmahnya ialah mungkin begini, toh kamu berdoa lagi deh sekali lagi di depan Ka'bah, nanti lulus setelah itu. Jadi kemudian saya ikut pramugara angkatan kedua, pergi haji lagi seperti yang pertama. Mungkin kalau lulus yang pertama tadi nggak pergi lagi yang kedua. Jadi Allah caranya menyuruh saya 2 kali pramugara haji, 2 kali haji itu dengan cara membuat tidak lulus ujian komprehensif. Alhamdulillah setelah yang kedua itu 74 ya, 74 saya ujian dan saya lulus. Alhamdulillah. Tahun kemudian saya selesai komprehensif. Jadi di balik kegagalan itu mungkin ada maksud lain dari Allah. Berangkatlah 2 kali kok karena pergi haji kan kira-kira gitu. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Jadi baru pikir sekarang juga. Kemarin saya pikir juga ini kita pertemuan ke-5 ulang tahun apa? 53. Ya. Ke-53. Kita mulai perkenalan ini kan ketika kita belum siapa-siapa. Kita belum jadi siapa-siapa. Kita hanya mahasiswa. Kita tidak punya apa-apa juga. Jadi rupanya kalau perkenalan itu dasarnya itu adalah persamaan sesama manusia saja, itu lebih langgar daripada. Oke, amin. Saya ada kawan ya punya jabatan juga, kemudian dia mantu di suatu guru yang sangat besar dulunya, tahunan luar biasa banyaknya. 3-4 tahun kemudian dia pensiun, kemudian dia mantu lagi di gedung yang sama. Bukan hanya penuh sekali. Sehingga makanan itu harus dikirim ke panti asuhan karena tidak ada air yang banyak yang datang. Berarti pertemanan mereka ini karena jabatan itu. Iya. Kita beda, pertemanan kita itu ketika kita tidak menjadi siapa-siapa, ketika kita belum menjadi kepala kejaksaan tinggi, ketika kita belum menjadi guru besar, ketika kita belum rektor, kita bukan siapa-siapa. Betul. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Ya namanya mahasiswa kan. Jadi mungkin itu pertemanan kita ini karena memang pertemanan yang tidak pamrih. Karena itu bisa bertahan lama.
Saya tidak tahu apakah di sini al-muslim atau muslim. Itu yang murni yang sejati. Jadi maka mungkin ini kita hati-hati ya kalau teman itu sebenarnya kenapa dia, atau kita bertemu dengan orang ini kita ini ikhlas seperti asing. Pramugara ini saya kira termasuk contoh yang ikhlas kita. Kita bersyukur bahwa kita telah hadir begitu dalam usia sangat muda. Saya kira semuanya di bawah 30 ya. Saya waktu itu umur 25 ya. Rata-rata 23. 23. Itu yang kelihatannya normal ya. 21. Ya, satu. Saya kelihatannya nggak normal. Jadi 60 itu saya masuk, 75 dan selesai. Jadi saya sudah umur 25 waktu itu. Tapi 25 termasuk muda juga ya. Masih lagi ya. 30. Kita bersyukur bahwa kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada kita pada usia yang sangat muda dan pada tahap kemampuan ekonomi yang mungkin boleh dikatakan nol. Dari orang tua. Dari orang tua. Dari orang tua. Jadi kalau Allah mau itu tidak usah ngantri 20 tahun kita tes aja sebentar berangkat. Angkatan pertama mungkin bapak teman-teman tidak tahu juga, angkatan pertama itu tidak ada janji haji, angkatan kedua baru ada. Angkatan pertama itu tidak ada janji haji, janjinya itu kloter terakhir mengantar semuanya pulang ke Indonesia, nanti base di Indonesia, nanti kloter pertama yang dibuat baru berangkat lagi ke sana. Tapi berkembang usul, kenapa kita kloter terakhir tidak tinggal aja di sini? Akhirnya disetujui dan sekalian haji. Akhirnya disetujui dua, sekalian haji dan jalur hajinya dan dibayar uang hariannya seperti hal yang lain. Dua saja. Ini angkatan satu, Pak. Boleh katakan nggak angkatan satu? Nah, kira-kira begitu. Mohon maaf saya tidak angkatan satu ya, karena mungkin Satu, banyak satu. ini ceritanya begitu. Maka mari kita bersyukur. Cuma pertanyaan sekarang, orang haji kan pulang itu didoakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan ini dan mabrur. Saya baca di YouTube itu ada suatu daerah yang ada itu justru pulang haji itu berkata luar biasa, gelap di pasar seluruhnya. Saya senang saja melihat itu, tapi saya berpikir ini apa tanda-tanda mabrur? Tapi kan ada bicara tentang pulau. Ya memang ada itu. Mungkin itu Saya nggak berani juga mau mengkategorikan begitu ya, saya keras. Tapi kemarin saya mendengarkan khutbah ini, baru itu saya dengar sebenarnya haji mabrur itu apa sih? Kita dengar hadisnya itu, al-haji mabrur la yusawabu dari keluarganya. Haji mabrur tidak ada alasan kecuali surga. Tapi saya tidak pernah jelas mabrurnya itu di mana. Ada hadis lagi tidak yang menerangkan mengenai mabrur itu? Khotib ini menerangkan mabrur itu dari asal kata barro, yang biru. Mabrur isi maf'ulnya. Jadi biru walidain sebenarnya satu akar kata dengan itu. Nah di dalam Al-Quran Al-Baqarah 177, saya nggak hafal, kalau ada yang bisa bantu bawakan ke sini ayatnya pakai HP. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa atal mala ala hubbihi dari qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa aqama sholat wa zakat dan seterusnya. Mohon maaf saya tidak hafal.
khotib ini bilang sebetulnya ayat ini bisa untuk menjelaskan haji mabrur itu. Jadi haji mabrur itu ialah pertama semakin kuat imannya. Yang kedua, dia semakin dermawan karena membelanjakan harta yang dicintainya untuk Masakin. Ya. masakin, untuk yatim, dan seterusnya. Yang jadi di tangan saya kok nomor 2 ya? Bukannya nomor 2 itu sholat. Baru setelah membelajarkan harta yang dicintai itu artinya nilainya itu ya apa yang bukan 5.000 gitu, kalau dia mungkin 10.000 misalnya gitu kan, itu baru dicintai. Memberikan yang terbaik. Kalau ada pisang 2 sisir, yang satu kurang bagus, yang satu bagus, yang memberikan yang kurang bagus, berikan yang lebih bagus. Nah, ini urutannya nomor 2, iman, baru kemudian membelajarkan harta, yang ketiga baru salat, baru zakat. Padahal dalam rukun Islam salat nomor 2. Jadi untuk orang yang haji mabrur itu kedermawanan itu nomor 2, peduli sosial itu nomor 2 setelah keimanan, sebelum salat. Kalau mengikuti ayat ini, saya pikir benar juga Pak ini menjelaskan ini. Maka kita yang sudah 50 tahun haji ini mungkin bisa introspeksi ya. Apakah kita ini sudah wa'atal mala ala hubbihi terlukur bahwa yang kebanyakan orang sakit. Dari saja testimoni saja. Lupa. Mari kita mendoakan kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita. Saya itu baru ikut WA itu belakangan ya, setelah Pak Atik meminta saya dengan WA itu tahun saja yang lalu ya. Sebelum pertemuan yang sebelum ini. Jadi ketinggalan zaman beberapa kawan yang mendahului saya tidak misalnya ibu Akia ya, mari kita doakan semoga mereka diampuni dan kita juga berdoa untuk keselamatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamama al-'afiyah wa dawama al-'afiyah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'afihim zulahum wa'asya' madkhalahum وادخلهم في فضل من دارهم واقرهم اهلا فضل من اهلهم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Demikian testimoni saya. Mungkin ada yang lupa saya tanya testimoni. Saya tambahkan sedikit. Saya dulu pernah terbang, tadi saya bicarakan sama Pak Risman. Engineering tadi mana? Saya pernah satu pesawat dengan ini teman kita dari lalu penerbangnya itu orang Jawa Tengah. Kebetulan saya nggak tahu mungkin penumpang dari bahasa Jawa bahwa selama pesawat berhenti tidak boleh merokok. Lalu dia bilang, ini Pak, ininya modal pesawat kendel, modal ikut panutan merokok. Selama pesawat berhenti tidak boleh merokok. Saya kalau ingin landing
ingat kalimat ini, saya dibalik. Kalau ingat kalimat ini, saya ingat lain. Jadi sampai sekarang saya ingat. Buat kita pesawat Kendra, buat itu dipakai Masa Allah. Itulah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih kepada Pak Ketua ini yang telah mengorganisasikan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya yang memungkinkan kita bertemu ini. Tembakan ini namanya tembakan ya, silaturahmi dari tembakan. Kalau bisa tembakan yang akan datang yang hadir jangan berkurang sedikit. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.